Halo, senang banget Anda bisa meluangkan waktu bareng kami hari ini. Buat Anda yang selalu haus ilmu, tapi jadwalnya super padat, mari kita buat sesi ini seefisien mungkin. Betul. Kita langsung masuk ke materinya aja ya. Setuju! Di deep dive kita kali ini, saya nemu satu kutipan dari sumber kita yang rasanya tuh, lumayan menampar. Bunyinya gini, kalau kalian ingin menggenggam dunia, cukup kuasai dua hal, bahasa asing dan informasi teknologi. Wah, itu pas banget sama misi kita hari ini. Banget. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah panduan belajar Mandarin otodidak dasar HSK1. Kita bakal bongkar pondasi bahasa Mandarin tanpa bikin Anda merasa kewalahan. Ibarat bangun rumah nih, materi ini pondasi utamanya. Dan kalau pondasi ini dikerjakan asal-asalan, dijamin bangunannya bakal roboh pas Anda mau coba naik ke lantai berikutnya. Nah, ngomong-ngomong soal pondasi, ada satu aturan pertama yang krusial banget, tapi sering luput dari pemula, yaitu soal intonasi nada. Iya, karena bahasa Indonesia kan tidak pakai nada dasar ya untuk membedakan arti kata, sedangkan di bahasa Mandarin, intonasi nada itu segalanya. Pas saya baca panduannya, ada analogi unik yang bikin saya langsung paham. Anda di rumah cukup bayangin ini aja, buat nginget 4 nada dasarnya. Nada pertama itu datar, persis kayak pas Anda lagi nekan klakson panjang. Tit! Visual banget itu. Terus gimana dengan 3 nada lainnya? Nah, nada kedua itu naik. Coba bayangin pas Anda lagi penasaran atau kurang denger orang ngomong, lalu spontan bilang, "Hah?" Oh iya bener. Hah? Gitu. Terus untuk nada ketiga, ini agak unik karena turun, terus naik lagi. Mirip nada manja pas kita lagi kesel. Duh. Pasti kepake banget itu di percakapan. Dan nada keempat, kayak orang kaget atau lagi ngebentak. Heh, gampang nempel di kepala kan? Sangat mudah dibayangkan. Tapi tantangan selanjutnya biasanya muncul pas pemula mulai lihat huruf Latinnya nih. Pinyin ya. Betul, pinyin. Ini pada dasarnya sistem alfabet Latin buat bahasa Mandarin. Masalahnya, banyak yang berasumsi kalau cara bacanya bakal sama persis kayak bahasa Indonesia atau Inggris. Wah, ini justru bagian favorit saya pas bedah materinya. Ternyata sistem pinyin ini punya aturan main sendiri. Misalnya nih, huruf B ternyata dibaca P. Jadi kalau Anda lihat kata BA, itu nggak dibaca baba, melainkan papa, yang artinya ayah. Pola yang mengecoh ini juga berlaku loh buat konsonan lain. Contohnya huruf D itu dibacanya T. Jadi kata DI berubah pelafalannya jadi titi, yang artinya adik laki-laki. Ada satu lagi yang paling sering kita lihat dan ya jujur aja sering salah diucapin. Huruf X. Ternyata dibaca S. Makanya kata XI yang sering banget kita dengar itu pelafalan aslinya xie, artinya terima kasih. Jadi memang nggak bisa asal tebak hurufnya. Nah, setelah urusan pelafalan dan pinyin ini aman, gimana dengan tulisannya? Yang Hanzi itu kan? Iya, karakter Hanzi. Ini sering bikin pemula pusing duluan karena kelihatannya kayak kumpulan garis yang rumit banget. Jujur awalnya saya juga mikir gitu sih. Tapi pas saya dalami lagi sumber kita, panduan ini nunjukin kalau aturan penulisan Hanzi itu sebenarnya sangat logis dan terstruktur. Memang ada urutan bakunya. Goresan Hanzi itu selalu dimulai dari kiri ke kanan, terus dari atas ke bawah, dan dari luar ke dalam. Itu bukan sekedar buat keindahan tulisan aja ya. Sama sekali bukan, itu sistem buat membangun memori otot. Makanya, panduan ini sangat menyarankan Anda buat menulis setiap huruf minimal 10 kali secara berulang. Tangan Anda harus ikut dilibatkan dalam proses menghafal. Menarik. Dan setelah tangan mulai terbiasa nulis, panduan kita ngenalin metode yang menurut saya cerdas banget buat melatih kemampuan baca. Namanya metode membaca cerita 3 versi. Waktu baca bagian ini, saya ngerasa ini cara yang sempurna buat belajar mandiri. Pendekatan bertahap kayak gitu krusial banget buat memula. Di versi pertama, Anda cuma baca cerita murni dalam Hanzi. Ini memaksa otak manggil kembali bentuk karakter yang udah dilatih tangan Anda tadi. Terus di versi kedua, teksnya mulai dilengkapi sama pinyin kan? Persis. Jadi, kalau Anda mentok di versi pertama, versi kedua, ini jadi semacam jaring pengamannya. Dan terakhir, versi ketiga, itu teks beserta terjemahan bahasa Indonesianya. Ini buat memastikan pemahaman konteks Anda nggak melenceng. Sistem ini benar-benar dirancang supaya Anda nggak gampang frustrasi pas lagi belajar sendiri. Dan kabar baiknya dari semua aturan tadi, ini soal skalanya. Skala gimana tuh?
Belajar bahasa Mandarin itu bukan berarti Anda harus langsung menghafal puluhan ribu kata sekaligus. Untuk lulus tingkat dasar HSK 1, target Anda ternyata cuma 150 kosakata. Cuma 150 kata? Betul. Dan kalau tujuan Anda sekadar bisa ngobrol santai bareng penutur asli, Anda cuma perlu naik ke level HSK 3. Itu kira-kira butuh sekitar 1000 kosakata. Angka yang sangat rasional buat dicapai siapapun. Wah, kalau kita tarik benang merahnya ke kehidupan Anda yang lagi dengar ini, membuka skill bahasa baru ini sama aja dengan membuka lebih banyak pintu rezeki dan kesempatan di masa depan. Aturan bacanya logis, nada uniknya gampang dihafal, dan ada metode 3 versi tadi. Ini benar-benar tentang memberikan Anda kendali penuh atas proses belajar tersebut. Nah, sebelum kita tutup deep dive kali ini, coba Anda renungkan hal berikut. Jika dengan cuma menguasai 1000 kosakata aja, Anda udah bisa ngebuka jalan buat ngobrol sama miliaran penutur bahasa Mandarin di seluruh dunia, bayangkan pintu kesempatan sebesar apa yang bakal terbuka kalau Anda memutuskan untuk mulai menghafal 150 kata pertama Anda hari ini juga. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.